Sorry. Kirain belum on cam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kenalan dulu. Alhamdulillah. Nah, oke, jadi teman-teman, maaf nih aku baru muncul lagi setelah 2 minggu nggak bikin video. Kali ini aku muncul dengan makanan yang luar biasa enak. Ini namanya adalah cimol bojot. Cimol bojot ini adalah makanan khas Garut. Terus aku tuh coba bikin. Ini tuh pertama kali aku bikin cimol bojot ini dan ternyata gampang banget dan rasanya enak banget. Nah, si cimol bojot ini adalah salah satu requestan dari Runi. Ini dia. Runi adalah saudara aku yang minta dibuatin cimol bojot dari beberapa bulan yang lalu gitu. Maaf ya Runi ya, baru dimasakin sekarang. Nah, si bahan-bahannya itu sedikit banget. Terus cara bikinnya juga gampang banget. Terus ternyata rasanya enak banget. Pokoknya mantap deh. Nah, ini tuh ya 1/4 tepung tapioka ditambah dengan 50 gram tepung terigu. Hasilnya jadi segini. Nih semangkok full kan. Nah, terus bumbunya juga cabai-cabeannya. Cabai-cabean. Si pedas-pedasnya juga ini aku pakai dari Bon Cabe level 30. Cukup 3 bungkus aja. Kamu mau tahu gimana caranya? Ayo aja yuk kita langsung mulai aja ke meja eksekusi. Come on. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada aci atau tepung tapioka sebanyak 250 gram dan tepung terigu sebanyak 50 gram. Jadi nanti si tepung tapioka sama tepung terigunya ini bakal kita campurin. Ini tepung terigunya 50 gram ya, dan ini tepung tapiokanya sebanyak 250 gram. Lalu bumbunya ada bawang putih sebanyak 3 siung. Nanti yang 1 siungnya bakal aku pakai buat dicampurin ke tepung terigu dan tepung acinya nih. Dan yang 2 siungnya lagi bakal aku oseng kayak bikin minyak bawang, bukan dioseng sih ya, kayak ditumis gitu. Nah, terus bumbunya aku punya Royco sapi penyedap rasa andalan yang nantinya bakal dicampurin ke bahan cimolnya. Nah, terus si Royco sapi ini bisa juga nanti buat bumbu taburannya ya teman-teman. Kalau bumbu tabur bisa juga nih pakai atom. Kalian bisa beli di pasar, namanya itu atom atau bumbu buat bakso. Tapi kalau misalnya nggak ada atom bisa pakai Royco sapi, bisa pakai Royco aja ya teman-teman sama Ajoko. Nanti tinggal kita campurin dengan bon cabenya ya. Nah, itu di toples yang tutup hitam sama aja itu Royco ya. Lalu ada garam, lalu ada bon cabe. Bon cabenya ini level 30. Kita siapkan 3 bungkus dulu. Tapi nggak tahu ya nanti yang kepakainya berapa, kita siapkan aja dulu ya. Nanti kita sesuaikan tingkat kepedasannya. Nah, kalau untuk bumbu-bumbunya udah selesai aku sebutin semua. Dan jangan lupa kita siapkan juga air putih. Si air putih ini bakal kita didihin dulu, nanti kita campurin dengan adonan. Lanjut, sekarang mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama aku mau geprek dulu si bawang putihnya. Mau aku cincang si bawang putihnya. Nah, si bawang putih ini bakal nanti kita pakai 1 siung buat dicampurin ke adonan. Dan 2 siungnya mau kita oseng, mau dijadiin kayak minyak bawang gitu. Nah, ini udah hampir selesai. Kita masukin ke wadah. Ini diosengnya, ditumisnya nanti aja. Yang penting udah siap. Jadi nanti pas nyalain kompor ini tinggal langsung dimasukin aja ke dalam wajan. Tapi kalau misalnya teman-teman gak suka bau bawang putih, ini bisa di skip ya teman-teman, karena cimol tuh rasanya udah enak. Apalagi nanti kan dipakai bumbu tabur. Ini tuh sebagai komplimen biar makin wangi. Nih udah selesai bawang putihnya. Sekarang kita campurkan tepung tapioka dan tepung terigunya. Kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar ya, karena nanti bakal kita aduk-aduk. Jadi pastikan pergerakan kalian leluasa di wadah yang luas. Nah, ini tepung tapiokanya udah masuk semua. Sekarang kita masukkan si tepung terigunya sebanyak 50 gram ini. Tepung terigunya itu lebih sedikit. Kalau kebanyakan tepung terigu nanti cimolnya bakal keras. Jadi pastikan banyakin si tepung tapiokanya ya. Nah, bahan utamanya udah masuk semua, tinggal kita kasih garam. Bentar, nyari sendok nggak ada, kita pakai ujung pisau aja ya. Ini garamnya kira-kira aku masukin sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau aku masukin si penyedap rasanya. Penyedap rasanya mau aku pakai yang bungkus aja biar puguh ya berapa takarannya. Kita buka terlebih dahulu. Oh iya, aku pakai Royco sapi karena menurut aku Royco sapi itu rasanya lebih gurih. Kalau yang ayam itu dominan ke asin ya, tapi itu sesuai selera aja. Jadi sesuaikan mau pakai Royco, mau pakai Masako, mau pakai garam aja, silakan. Nah, ini Royco-nya di dalam toples sama aja ya. Nah, kita tambahin semuanya. Terus jangan lupa juga kita masukin si bawang putihnya yang 1 siung. Nah, kira-kira 1 siung itu segini ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau bawang putih yang mau dicampurin ke dalam bumbu adonan cimol ini sebaiknya diulek biar si bumbunya itu halus. Tapi karena aku males nguleknya jadi nggak apa-apa, aku gituin aja.
Kita aduk-aduk, jangan lupa diicip ya teman-teman, apakah udah kerasa asinnya atau belum. Kalau kurang tinggal ditambahin nih, kayak aku ngerasa kurang asin sedikit, jadi aku tambahin sebanyak setengah sendok teh si penyedap rasanya. Nah, bumbu-bumbunya kan udah masuk semua, sekarang tinggal kita aduk rata dulu aja. Nah, setelah ini diaduk rata, nanti kita siapkan dulu si air putih yang bakal kita didihin airnya. Mari kita masukin aja ke dalam panci. Untuk airnya ini dikira-kira aja ya teman-teman, aku juga ini bikin airnya sedikit takaran kayak mau masak mie nih airnya, malah lebih kurang dari masak mie deh. Kita tunggu sampai mendidih sampai seperti ini didihannya. Setelah itu tinggal kita matiin aja kompornya, lalu kita masukin, kita campurkan ke dalam adonan yang udah tadi kita racik. Sedikit-sedikit ya teman-teman masukinnya, aduk-aduk dulu biar nggak keenceran, biar kita tahu apakah ini udah pas atau kurang air kah. Nih kalau aku kurang air, jadi aku tambahin sedikit dulu aja. Nah, tinggal kita aduk-aduk lagi, kita ratakan. Air yang tadi aku didihin gak kepake semua ya, kepakainya cuma sedikit. Nah, ini tuh pakai sendok aku tepuguh, nggak enakan, jadi sekarang aku mau aduk-aduk pakai tangan. Tapi kalau teman-teman mau ngaduk pakai tangan, hati-hati ya, ini tuh kan airnya panas, jadi pas diadukin ke sini juga masih panas. Aku juga itu sebenarnya ya agak-agak panas kayak debus, tapi ya udahlah ya, yang penting biar gampang. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelum ngaduk-ngaduk. Nah, ini tuh adonannya dibikin sampai kalis. Nah, ini aku sedikit lagi hampir kalis, tapi masih agak cepel. Sepertinya aku mau nambahin si tepung tapioka, tapi sedikit aja mau aku balurkan ke dalam tangan aku. Tuh kan, sedikit aja biar makin kalis aja gitu si adonannya. Kalau teman-teman ngerasa adonannya nanti terlalu biye, tinggal tambahin tepung tapioka ya, jangan tepung terigu. Jangan lupa diicip. Kalau misalnya udah pas ya udah, sekarang kita tinggal bentuk bulat-bulat si cimolnya. Sebelum kita nyetak bulat-bulat cimolnya, mari kita siapkan dulu wadahnya. Ini wadahan lebar, sudah aku taburin si tepung tapioka di atas piringannya biar nanti si cimolnya ini nggak nempel-nempel. Jadi si tepung tapioka di wadah itu tuh sebagai antisipasi biar cimolnya tidak terlalu nempel-nempel gitu. Tapi kalau misalnya udah kalis bener masih nggak akan nempel sebenarnya ya. Tapi karena aku siap-siap aja, takutnya kan mereka berdekatan, semakin nempel semakin susah dilepaskan, nanti repot kita harus misah-misahin lagi. Nah, sekarang cimolnya udah selesai aku gulung-gulung nih, udah semua hasilnya segini, sepiring penuh kalau masih mentah. Nah, sekarang kita siapkan wajan, kita masukkan minyak sebanyak 2-4 sendok makan untuk menumis bawang putihnya ya teman-teman. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar untuk menumis biar nggak cepat gosong. Ini tunggu panas dulu si minyaknya. Tuh bawang putih yang ada di mangkuk kecil itu kita masukin semuanya ya. Minyak panas, tinggal kita oseng-oseng aja. Nah, ini sebenarnya yang minyak aku pakai terlalu banyak, jadi terlalu terendam gitu si bawangnya, tapi nggak apa-apa karena minyak bekas bawang itu bakal wangi, jadi nanti kita bisa manfaatkan untuk masak yang lain. Ini udah matang, kita tinggal angkat aja. Kita tiriskan, pindahkan ke dalam mangkuk yang tadi aja, nggak apa-apa. Hati-hati ya, ini minyak panas, jangan sampai tumpah-tumpah. Nih udah selesai segini tuh kan, kebanyakan minyaknya, tapi nggak apa-apa, tenang aja, semua bisa dimanfaatkan ya beb. Nah, sekarang aku mau masukin si minyaknya lumayan banyak ya, nggak apa-apa, bekas bawang putih biar wangi. Nah, jangan dulu dinyalain si kompornya, kita masukin dulu minyaknya. Kalau dinyalain nanti takutnya pas ngegoreng beleduk-beleduk kayak gitu si cimolnya. Kan cimol tuh sensitif ya kalau digoreng. Jadi nah, setelah semua cimolnya masuk ke dalam minyak dingin, barulah kita nyalakan kompornya. Dan jangan pakai api yang terlalu besar ya teman-teman. Apinya kecil aja nih, si minyaknya udah mulai panas, blubuk-blubuk tapi sedikit. Nah, ini dia cimolnya udah mulai mau matang, jangan lupa dibalik ya. Tapi jangan keseringan diaduk-aduk ya, soalnya kalau keseringan diaduk nanti bisa jadi beleduk. Dan ini dia udah selesai, udah aku tiriskan. Warna cimol di wajan dan yang udah dimangkokin kok agak beda ya, aku juga aneh. Ini kayak cimol transparan tapi gelap gitu, tapi sebenarnya enggak, ini tuh cahayanya kurang bagus aja sih. Kita masukin si atomnya, atau bisa diganti juga dengan Royco. Ini aku masukin sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Nah, kalau teman-teman pusing-pusing nyari atom, udah Royco aja, udah enak Royco juga kata aku mah. Nah, ini udah masuk semua ya. Terus kita masukin si bon cabenya selevel 30 sebanyak 3 bungkus. Nah, sekarang kita aduk, tapi menurut aku ini kesempitan, mari kita pindahkan biar luasa ngaduknya. Nih tinggal diaduk-aduk, pas ngaduk aja udah ngiler shy.
Nah, setelah diaduk-aduk, mari kita masukkan si bawang yang udah kita tumis tadi. Kalau misalnya teman-teman mau lebih lucir minyaknya, tinggal dimasukin sama minyak-minyak ya. Tapi kalau menurut aku ini sih udah pas ya keluciran dari cimol bejot ini. Jadi ya udah. Ini udah selesai kita aduk, mari kita siapkan ke dalam mangkuk. Dan mari kita sambut, ini dia cimol bejot. Mari kita makan. Udah makan duluan. Pedas. Untuk ya rasanya enak banget. Terus gurih. Terus bawangnya kerasa banget. Si bawang putihnya kerasa banget, bener ya, aku liatin. Nya, kalian nggak kayak jatuh. Jadi si bawangnya itu aku bikin padahal nggak terlalu banyak. Sampai balelo, tapi ya pas diginiin tuh pas banget sih bawang putihnya, jadi nggak over bawang putih gitu loh. Terus pedasnya mantul, siang-siang makan kayak gini hilang semua jangan. Rasanya seperti Iron Man. Nah teman-teman, sekian tutorial bikin cimol bejot ini. Gampang banget kan bikinnya, terus rasanya juga enak. Teman-teman kan belum nyobain ya ini rasanya kayak gimana. Silahkan request masakan cimol bejot ini, jadi biar teman-teman bisa ngerasain. Terus teman-teman kalau misalnya request mau dimasakin apa, silahkan tulis di kolom komen atau DM aja via Instagram. Nanti bakal aku buatin masakannya, tapi teman-teman yang sabar ya. Nah terus teman-teman, makasih banyak ya udah selalu tontonin channel YouTube aku. Semoga tutorial masak-masakan yang aku buat bermanfaat untuk teman-teman. Terus jangan lupa untuk selalu komen, like, dan share ke sosial media yang kalian punya atau share ke siapapun itu. Terus jangan lupa yang belum subscribe dong. Makasih udah nonton, dadah. Bonus-bonus ini aku udahin biar ada yang ngerasain. Coba bagaimana rasanya? Enak nggak? Enak. Habisin dulu bisi kasalak. Rasa bawang putihnya kerasa, bikin lagi kenyal meskipun udah dingin, tetap enak. Suka Suka tuh. Tuh, yeay, Suka, mantap.